Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Shalom. Ada sukacita pada saat pagi hari ini? Sebelum kita memulai ibadah kita pada saat pagi hari ini, seperti biasanya saya mau menyapa terlebih dahulu untuk jemaat Batu Karang, untuk jemaat yang ada di Moro, shalom, apa kabar? Untuk keluarga yang ada di Kerantan, apa kabar? Sehat semua? Untuk keluarga yang ada di Kadoan, saya percaya semuanya sehat-sehat di dalam perlindungan Tuhan. Dan untuk jemaat yang ada di Cemani, Mas Janto, apa kabar? Sehat-sehat? Luar biasa. Untuk jemaat yang ada di Kingkang, Pak Paulus, Bu Yohana. Untuk jemaat yang ada di Inteos, untuk ACK dan Kasara, apa kabar? Sehat-sehat kalian semuanya di sana. Dan juga untuk teman-teman Malaysia, kiranya Tuhan senantiasa selalu melindungi kita semua dimanapun kita berada. Pada saat pagi hari ini adalah ibadah yang luar biasa, ibadah Pentakosta, di mana kita mau sama-sama memperingati peristiwa yang luar biasa, di mana pada saat waktu itu Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus mencurahkan terhadap murid-muridnya pada saat waktu itu di Yerusalem. Dan pada saat hari ini kita mau sama-sama meresponi itu, kita yakin dan percaya Roh Kudus Tuhan senantiasa selalu mencurahkan di dalam kehidupan kita, memberkati kehidupan kita senantiasa dimanapun kita berada. Dan pada saat pagi hari ini kita mau sama-sama datang kepada Tuhan, kita mau sama-sama menyembah Tuhan, kita mau sama-sama memuji nama Tuhan di dalam pujian penyembahan yang luar biasa pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau hadir pada saat hari ini Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Tuhan aku rindu, kami merindukan Engkau Tuhan. Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Haleluya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita meresponi betapa luar biasanya Tuhan bagi kehidupan kita. Ini kerinduan kami Tuhan. Tuhan aku rindu, kami siap Tuhan menerima Engkau Tuhan. Tuhan aku siap, penuhi kami Tuhan, penuhi aku dengan Roh-Mu,
Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Serukan, sebut Yesus, Yesus, Tuhan Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Haleluya Yesus. Kita pujikan lagu ini dari awal. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan kami, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Katakan Yesus, 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 Tuhan Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Haleluya Yesus Tuhan. Kami merasakan Engkau hadir ya Bapa. Kami merasakan Engkau hadir pada saat pagi hari ini Tuhan Yesus. Dimanapun kami berada Tuhan pada saat pagi hari ini ya Bapa, kami benar-benar sangat rindu Tuhan merasakan hadirat-Mu ya Bapa. Benar-benar ingin merasakan curahan kuasa-Mu yang luar biasa melimpah atas kehidupan kami Yesus. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sungguh baik ya Yesus. Kami tidak bisa membalas kasih-Mu Tuhan. Hanya dengan ucapan syukur kami ya Yesus, kami berserah kepadamu ya Bapa. Mengalirlah kuasa Roh Kudus atas kami. Haleluya Yesus. Yesus, katakan dengan sepenuh hati. Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau
kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat lawatan-Mu pada saat pagi hari ini Tuhan. Kami merasakan Kau hadir bersama-sama dengan kami, bersama-sama dengan keluarga kami dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Biarlah pujian penyembahan kami ini Tuhan Yesus layak berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Ini sebagai ucapan syukur kami Tuhan kepadamu ya Bapa, karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena Engkau membuka hati dan pikiran kami Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu yang sungguh luar biasa pada saat pagi hari ini. Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Engkau pakai hamba-Mu ya Bapa untuk menjadi alat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat bertemu kembali di dalam ibadah online pagi hari ini. Kita sudah dibawa di dalam hadirat Tuhan melalui pujian penyembahan pagi hari ini. Saya berharap Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian dijamah Tuhan melalui pujian dan penyembahan pagi hari ini. Saya senang sekali bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu, walaupun hanya di layar ya, tidak bisa secara langsung ya. Baik yang dari Joyotakan, dari Moro, dari Ngerantan, kemudian dari Cemani, dari Kingkang, dari mana lagi? Kadoan ya. Terima kasih. Tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, bagaimana kita harus senantiasa rindu ingin mengalami jamahan daripada kuasa Roh Kudus. Minggu yang lalu kita sudah belajar bersama-sama mengenai doa yang dapat mengubah keadaan. Kita melihat bagaimana pesan Tuhan Yesus sebelum naik ke surga. Yesus mengatakan kepada mereka supaya mereka tetap tinggal di Yerusalem dan jangan meninggalkan Yerusalem. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka taat apa yang Yesus katakan kepada mereka. Mereka berada di loteng Yerusalem selama 10 hari. Mereka berdoa, mereka menantikan janji Bapa supaya Roh Kudus menjamah, supaya Roh Kudus mengurapi kehidupan mereka. Hari ini, Minggu pagi ini adalah hari yang ke-50, apa yang disebut dengan hari Pentakosta, yaitu pencurahan Roh Kudus yang dicurahkan kepada murid-murid pada waktu itu. Jadi jerih lelah mereka tidak sia-sia. Selama 10 hari mereka berdoa dengan tekun, dengan sehati. Mereka mengorbankan waktu mereka. Mereka datang ke rumah Tuhan, mereka berdoa. Dan apa yang dijanjikan Tuhan tidak keliru. Apa yang dijanjikan Tuhan digenapi, sehingga mereka mengalami jamahan Tuhan, yaitu kuasa Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Roh Kudus adalah Allah itu sendiri. Allah sendiri. Jadi Roh Kudus adalah Allah itu sendiri. Dalam firman Tuhan kita melihat bagaimana pentingnya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat, membaca di dalam firman Tuhan, akibat murid-murid dipenuhi oleh Roh Kudus pada waktu itu,
mereka menjadi orang-orang yang berani menceritakan tentang Yesus, berani menjadi saksi di mana mereka berada. Dan tidak itu saja, karena Roh Kudus itulah maka gereja bisa berdiri. Gereja bisa berdiri. Gereja bisa bertumbuh di mana-mana. Karena apa? Kuasa Roh Kudus. Nah, pagi hari ini kita akan belajar, kita akan merenungkan bersama-sama tentang Roh Kudus memampukan kita untuk kita menjadi berkat dan juga menjadi saksi Kristus. Mungkin secara manusia kita tidak mampu untuk menjadi berkat. Kita tidak mampu untuk menjadi saksi. Tetapi melalui kuasa Roh Kudus, Dia akan memampukan kita untuk menjadi berkat atau untuk menjadi saksi Kristus. Yang pertama, Roh Kudus itu memampukan kita untuk menjadi berkat. Apa yang dimaksud menjadi berkat di sini? Yang dimaksud menjadi berkat ialah segala waktu, tenaga, harta, serta segala sumber daya yang Tuhan percayakan kepada kita agar berguna bagi orang lain. Jadi tidak hanya untuk diri sendiri. Itu jadi berkat. Contohnya hari-hari ini misalnya Bapak Ibu banyak menolong orang lain misalnya. Banyak keluar rumah karena menolong orang lain misalnya. Itu artinya jadi berkat. Dia menggunakan waktu Bapak Ibu. Itu artinya jadi berkat. Jadi apa yang ada pada diri kita, sumber daya yang Tuhan percayakan kepada kita itu jangan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Kita melihat sekarang ini banyak orang-orang yang sedang berjuang. Misalnya para pemimpin kita di pemerintahan, baik tenaga medis yang sedang berjuang untuk memutus mata rantai COVID-19 ini. Apa yang mereka kerjakan ini adalah salah satu contoh bagaimana mereka ini menjadi berkat bagi orang lain. Mungkin secara manusia tidak mampu mereka, tetapi melalui kuasa Roh Kudus dapat memampukan kita, dapat memampukan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Bagaimana caranya supaya kita bisa jadi berkat? Yang pertama, melalui sikap hidup kita. Jadi cara bagaimana kita menjadi berkat adalah melalui sikap hidup kita. Baik dalam keteladanan, baik dalam kesetiaan, baik dalam kesucian. Kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Dalam keteladanan juga demikian, tadi saya katakan ya, kesetiaan kita. Baik kesetiaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada keluarga, kesetiaan dalam bekerja. Kalau kita bekerja ikut orang lain, kita harus tetap setia, tetap loyal. Kalau dalam organisasi itu loyal dengan organisasi, loyal dengan pemimpin dan sebagainya. Nah, itu artinya kita sudah menjadi berkat. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya supaya kita menjadi berkat? Melalui sikap hidup kita. Di samping kita menjadi teladan, di samping kita menjaga kesucian kita, kesetiaan kita. Yang kedua ialah kita mengorbankan waktu dan tenaga dan pikiran kita bagi orang lain. Ini sudah jadi berkat. Tadi di atas sudah saya kasih contoh. Saat-saat ini misalnya banyak orang-orang yang menjadi pahlawan, ya. Pahlawan yang luar biasa untuk
orang lain, untuk kesembuhan orang lain, untuk kesehatan orang lain, untuk kesejahteraan orang lain. Mereka mengorbankan waktu, tenaga, bahkan harta bendanya dikorbankan untuk orang lain. Nah, ini adalah salah satu bagaimana mereka menjadi berkat. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58, di situ ada ayat yang mengatakan, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ini juga salah satu bagaimana menjadi berkat, tetap giat selalu, tetap setia dalam melayani pekerjaan Tuhan. Jadi tidak kendor ya, tidak malas, tetap melayani Tuhan. Kemudian melalui sikap hidup kita, bagaimana supaya kita bisa menjadi berkat, baik dalam keteladanan, baik dalam kesucian, baik dalam kesetiaan, juga kita mengorbankan waktu dan tenaga kita, bahkan harta kita untuk orang lain. Kemudian yang berikutnya adalah supaya kita tetap berbuat baik. Berbuat baik ini adalah salah satu contoh bagaimana kita menjadi berkat. Beberapa minggu yang lalu kita sudah mendengar firman Tuhan dari hamba-Nya, bagaimana supaya kita berbuat baik. Tidak hanya melihat bagaimana Yesus naik ke surga, tetapi juga kita bisa melihat bagaimana kebaikan Tuhan, dan juga kita juga mau berbuat baik. Dalam Amsal pasal 3 ayat 27 sampai 35, di situ ada ayat-ayat yang mengatakan jangan menahan kebaikan, jangan merencanakan kejahatan, jangan bertengkar. Ayat-ayat itu mengatakan bagaimana supaya kita senantiasa berbuat baik. Berbuat baik, hidup berdamai dengan orang lain. Jadi tidak merencanakan kejahatan itu kan juga termasuk salah satu bagaimana kita berbuat baik. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, berbuat baik adalah salah satu usaha bagaimana supaya kita menjadi berkat. Kemudian yang kedua, di samping melalui sikap hidup kita menjadi berkat, yang kedua, kita memiliki hati yang memberi. Memiliki hati yang memberi. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, kemudian pasal yang keempat Kisah Para Rasul, di situ diceritakan bagaimana ketika murid-murid itu menerima Roh Kudus, ketika murid-murid itu dijamah oleh Roh Kudus, akibatnya apa? Mereka memiliki hati yang memberi. Banyak orang-orang yang kaya, mereka menjual harta bendanya, mereka bagi-bagikan kepada orang-orang yang memerlukannya. Nah, hal seperti inilah kalau tidak digerakkan Roh Kudus sulit. Mengapa orang rela berkorban? Mengapa orang rela memberi? Karena apa? Karena kekuatan kuasa Roh Kudus yang menggerakkan hati mereka. Mungkin secara manusia berat, tapi karena Roh Kudus menggerakkannya, akhirnya mereka bisa mengorbankan apa yang mereka miliki untuk orang lain, untuk pekerjaan Tuhan. Contohnya misalnya saat ini banyak orang merelakan, banyak orang berkorban, banyak orang mengorbankan hartanya untuk orang lain. Bapak Ibu perhatikan dengan musim COVID-19 ini, banyak bantuan yang diterima oleh masyarakat. Ini kalau bukan karena kuasa Roh Kudus yang menggerakkan kepada mereka, secara manusia barangkali sulit untuk mereka berikan. Sebab kondisi sekarang kan tidak memungkinkan. Sudah pekerjaan sulit, ekonomi sulit, usaha sulit, semuanya serba sulit.
Tapi dari segi yang lain kita lihat masih banyak orang-orang yang memiliki hati memberi. Nah, itulah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus memampukan kita memiliki hati yang memberi. Kalau Roh Kudus sudah menggerakkan hati seseorang, dia tidak akan iman lagi. Apapun yang mereka miliki, kalau memang Tuhan gerakkan, mereka akan berikan untuk orang lain atau untuk pekerjaan Tuhan. Kemudian Bapak Ibu dan saudara sekalian, yang bagian yang berikutnya, Roh Kudus memampukan kita untuk menjadi saksi. Jadi yang pertama tadi memampukan kita untuk jadi berkat, yang kedua memampukan kita untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Baik melalui perkataan, baik melalui hidup kita harus menjadi saksi-saksi Tuhan. Kita bersaksi melalui kehidupan kita. Dalam firman Tuhan dikatakan bahwa kita ini adalah merupakan surat yang terbuka supaya dapat dibaca orang. Kita adalah menjadi garam dan terang supaya orang lain bisa melihat perbuatan kita. Dalam Injil Matius pasal 4 ayat yang ke-16 dikatakan bagaimana supaya orang lain melihat perbuatan kita. Kita menjadi saksi-saksi Tuhan melalui hidup kita. Apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, jangan hanya kita nikmati, tapi marilah kita saksikan kepada orang lain. Kita melihat bagaimana murid-murid pada waktu itu atau rasul-rasul pada waktu itu, ketika mereka dijamah oleh Roh Kudus, mereka menjadi saksi-saksi Tuhan yang luar biasa. Mereka tidak takut, dimanapun mereka berada, mereka menceritakan tentang kasih Tuhan kepada orang lain, sehingga mereka dipakai Tuhan dengan luar biasa. Mungkin secara manusia mereka tidak mampu, tetapi Roh Kudus yang memampukan kita. Mungkin Bapak Ibu tidak mampu untuk menjadi saksi di tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini, tetapi Roh Kudus memampukan Bapak Ibu dan saudara sekalian untuk menjadi saksi. Itulah sebabnya sesuai dengan pujian tadi di awal kita sudah memuji Tuhan, biarlah kita senantiasa merindukan Roh Kudus hadir di dalam kehidupan kita. Kita merindukan Roh Kudus senantiasa menjamah hidup kita. Kita merindukan biarlah Roh Kudus senantiasa menghembusi kita setiap saat, sehingga kita dimampukan untuk kita jadi berkat, untuk kita menjadi saksi-saksi Tuhan di mana saja berada. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, mari Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita menjadi berkat di mana saja kita berada bagi banyak orang. Jangan menjadi batu sandungan. Kita jadi berkat bagi banyak orang melalui hidup kita, melalui perbuatan baik kita, melalui kesetiaan kita, melalui apa yang ada dalam diri kita, kita jadi berkat. Kemudian yang kedua, mari kita menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kita berada. Mungkin kita tidak mampu, minta supaya Roh Kudus menjamah Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu dimampukan oleh Roh Kudus untuk menjadi berkat dan untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Biarlah firman Tuhan pagi ini menjadi berkat buat Bapak Ibu dan saudara sekalian. Puji Tuhan. Berapa banyak Bapak Ibu dan saudara sekalian yang ingin dijamah oleh Roh Kudus. Berapa banyak Bapak Ibu dan saudara sekalian yang rindu ingin dijamah oleh Roh Kudus.
Firman Tuhan sudah kita dengar bersama-sama. Begitu pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Barangkali kita tidak mampu untuk jadi berkat. Barangkali kita tidak mampu untuk menjadi saksi. Roh Kudus akan memampukan kita, memampukan Bapak Ibu dan saudara sekalian. Yang rindu ingin dijamah oleh Roh Kudus, angkatlah kedua belah tanganmu pagi ini. Saya sebagai hamba Tuhan akan mendoakan Bapak Ibu supaya Roh Kudus memenuhi Bapak Ibu dan saudara sekalian. Sementara Bapak Ibu dalam suasana doa, mari kita akan memuji Tuhan salah satu pujian. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Terima kasih Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, ubah hatiku. Jadikanku jamalah, ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjungkan mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, Roh Kudus, Dia hadir di tengah-tengah kita pagi hari ini. Siapkan hatimu untuk dijamah Roh Kudus pagi hari ini. Bapak Ibu rindu dijamah Roh Kudus, angkat kedua belah tanganmu, pandang Dia. Dia akan menjamah hidupmu pagi ini. Haleluya. Terima kasih. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, ubah hatiku. Jadikanku jamalah, ku
kami yang ada di dalam surga. Pagi hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa, kami menyerahkan semua sidang jemaat-Mu pagi ini yang rindu dijamah oleh Roh Kudus, yang rindu mengalami kepenuhan daripada Roh Kudus. Hamba-Mu mendoakan mereka pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Roh Kudus menjamah kehidupan mereka, sehingga kehidupan mereka akan diubahkan oleh Tuhan. Yang takut akan menjadi berani, yang susah akan dihibur kembali, yang lemah akan dikuatkan kembali oleh Engkau, yang tidak mampu akan dimampukan oleh Engkau, oleh Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Roh Kudus menjamah hidup mereka pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mampukan kami ya Tuhan, mampukan hidup kami di tengah-tengah kondisi saat ini ya Tuhan. Secara manusia kami tidak mampu untuk kami jadi berkat Tuhan. Secara manusia kami tidak mampu untuk menjadi saksi-saksi-Mu ya Tuhan. Namun kami percaya melalui kuasa Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk kami jadi berkat, untuk kami menjadi saksi di mana kami berada. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam kesempatan ini hamba-Mu berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, yang sampai saat ini masih menghadapi masalah dengan adanya virus corona ini ya Tuhan. Namun kami percaya Engkau akan terus hadir, Engkau akan terus bekerja buat bangsa dan negara kami ini Tuhan, sehingga apa yang dialami oleh bangsa kami saat-saat ini akan segera usai dari negara ini ya Tuhan. Kami berdoa buat semua para pemimpin-pemimpin yang ada. Kami berdoa juga buat para tenaga medis yang saat ini masih bekerja, berjuang Tuhan. Kiranya Tuhan akan menolong mereka, Tuhan akan kuatkan mereka, Tuhan pakai mereka untuk menjadi alat-Mu yang luar biasa di bumi ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah menjamah kami sekalian, Engkau sudah memberkati kami sekalian pada pagi hari ini. Sekali lagi Tuhan, kami menyerahkan semua sidang jemaat-Mu yang sudah mengikuti ibadah online pagi ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberkati mereka. Roh Kudus akan memampukan hidup mereka untuk menjalani kehidupan ini. Mungkin saat ini mereka tidak mampu untuk mengalami hidup ini, namun melalui kuasa Roh Kudus Engkau akan memampukan mereka. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu pagi hari ini. Kau memberkati hamba-hamba-Mu yang sudah bekerja lelah mengorbankan waktu tenaga mereka untuk melayani Tuhan pagi hari ini. Baik pemimpin pujian, singer, juga semua pemain musik, dan juga semua tenaga yang mempersiapkan ibadah online ini Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati mereka. Kami percaya segala jerih lelah mereka tidak sia-sia ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami berterima kasih buat hadirat-Mu pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sebelum kita mengakhiri ibadah online pagi ini, angkatlah kedua belah tangan-Mu pagi ini. Saya akan mendoakan Bapak Ibu pagi hari ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, biarlah Allah Bapa senantiasa memberikan damai sejahtera dan kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengakhiri ibadah online pagi hari ini. Kita semua yang percaya katakan amin. Tuhan. Ku sembah, ku